Halo, bertemu kembali dengan saya Cenihan dalam Kibas Elok. Kali ini saya kedatangan tamu sahabat lama, Yuni Tasmalia. Benar ya? Salah. Yuni apa? Tasmalina ya Allah, salah maaf ya saya. Yuni ini lulusan IPB yang nyasar jadi mua. Seru kan? Bagaimana perjalanannya? Kita dengerin aja. Yun, cerita dong. Latar belakang perjalanan Anda dalam industri rias pengantin, dari itu dulu deh, dari kuliahnya kan kuliahnya belok ini. Iya, belok. Awalnya sih sebenarnya saya emang anak teknik nih, kimia ITB, tapi orang tua memang rias pengantin. Orang tua. Dulu agak awal-awal ibu ngerias sih saya sempat yang kayak memandang sebelah mata. Maksudnya nggak gue banget gitu loh pertamanya, karena kan aku lebih ke teknik kan, kayak cowok lah gitu ya. Nah, tapi tetep kan ngelihat kalau ibu lagi ngerias, lagi apa ngelihat, pokoknya suka ada kelihatan. Sering disuruh bantuin nggak? Awalnya belum, karena ibu ngelihat kayaknya aku nggak interest gitu untuk ngerias kan. Terus jadi akhirnya udahlah. Kenapa? Karena kayaknya agak tomboy. Karena agak tomboy zaman dulu, udah kan. Nah terus ibu akhirnya vakum berapa tahun. Nah setelah saya akhirnya kan udah selesai kuliah, nikah ya kan, sempet punya usaha, terus punya anak. Terus ibu sempat vakum ngerias, terus ibu ada klien lamanya yang aku mau pakai lagi dong gitu kan awalnya. Terus ibu, tapi saya udah nggak ngerias lagi sekarang. Tapi saya maunya sama ibu gitu, sama Bu Aji kan ngomongnya. Saya tetap mau Bu Aji soal anak-anak sebelumnya udah sama saya, sama Ibu Aji. Udah cocok ya? Udah cocok lah gitu kan. Terus kata ibu saya, duh saya udah tua gitu kan, mata juga kayaknya udah gimana gitu. Terus emang umur berapa sih ibu? Waktu itu mungkin udah 50-an ya. 50-an. Ya maksudnya untuk level dia mungkin udah kayak kita mungkin udah jenuh kali ya, udah jenuh. Terus pokoknya dia tetap kekeh mau. Terus akhirnya ibu saya ngomong, nggak mau nih nemenin emak, kan aku manggil emak ya. Nggak mau nih nemenin emak ngerias. Ngerias? Apaan sih gitu? Emang bisa? Udah bisa, belajar aja dulu sebentar, ntar mau ajarin gitu lah ceritanya. Nah dari situ saya pikiran juga kan, namanya waktu itu abis lulus terus punya anak, jadi kan nggak kerja ya, waktu itu nggak kerja, punya anak bayi gitu. Terus ya udah deh coba, akhirnya sama ibu diajarin sedikit-sedikit gitu. Terus saya juga kursus di waktu itu sebuah sanggar lah gitu ya, kursus lah sedikit gitu, biar ada basic-basicnya lah gitu. Soalnya kan selama ini nggak pernah tuh pegang-pegang foundation shading segala macam. Akhirnya belajar sampai tuh ke hari itu yang si orang tua pengantin itu minta. Akhirnya di dalam ruang rias itu seolah-olah ibu saya yang rias, padahal itu udah saya. Tapi ibu yang mereka taunya tuh tetap ibu saya megang bulu mata segala macam. Pada saat itu akhirnya pulang tahun berapa itu ya? Kayaknya 2008 mungkin. 2008 terus akhirnya ibu saya dikasih uang 1 juta. Ditanya waktu itu. Untuk apa? Iya maksudnya honor. Dikasih honor. Terus kita bilang dirayu ya. Maksudnya hasil kerja lo gitu. Kayaknya lumayan juga nih, menjanjikan. Maksudnya baru gitu doang aja kerja. Di tahun 2008 1 juta kan ya lumayan ya gitu kan. Ya udah kayaknya seru juga gitu. Apalagi kita kan perempuan kan, ngatur waktunya kan lebih enak kan, fleksibel. Punya anak soalnya lagi kan. Punya anak. Akhirnya udah deh tuh lanjut. Nah dari situ tuh semangat tuh. Tapi harus nambah ilmu kan, karena mungkin kalau ilmu ibu mungkin udah terbatasan ya, karena udah usia juga ngajar. Akhirnya saya kita update lagi karena zaman sekarang kan harus tren makeup gimana gitu. Akhirnya saya kursus tradisional, kursus Jawa, PAES, bikin ambil sertifikasi gitu, ke LSP, LSK. Pokoknya resmi, karena kita kan mikirnya gini kan, kita orang terpelajar ya. Jadi kita maunya ilmunya tuh harus jelas. Jadi nggak cuma ambil dari sana sini, mungkin dari media atau YouTube atau apa, tapi kita benar-benar jelas, ada ijazahnya, sertifikat. Termasuk saya juga tahun berapa waktu itu ikut kompetisi sama tante. Waktu itu tahun berapa ya? Kayaknya 2012-an mungkin ya. 10 tahun yang lalu. Iya, lebih ya. 12 tahun yang lalu lah. Pokoknya tahun itulah saya dari awal ikut basic, terus ikut yang pengantin, terus kan terakhir airbrush kan. Airbrushnya juga dari yang basic sampai profesional, nggak salah kan waktu itu. Jadinya dari situ ibu saya tuh yang nantangin, kalau kamu kan istilahnya orang terpelajar lah, anak mahasiswa lah, masa kalah sih sama emak yang orang istilahnya orang biasa gitu, harus lebih maju dong. Makanya saya akhirnya tren makeup terbaru nih apa waktu itu kan airbrush gitu, saya ikut tuh di kalangan teman-teman. Saya belum
belum ini ya, belum famous kan untuk airbrush itu. Saya akhirnya termasuk yang awal lah, pemula. Pertama lah ya. Gitu. Nah terus dari situ akhirnya keterusan gitu. Keterusan karena ngerasa kayaknya ini prospek menjanjikan. Dan selain makeup sebenarnya saya juga di rumah karena orang tua tadi ya memang udah terkenal ya, bukan terkenal apa sih, Ya, udah banyak yang dikenal Ya. untuk paket wedding. Jadi nggak cuma makeup, jadi dari mulai pelaminan, rias, terus catering mungkin ada juga, tenda segala macem. Karena kan di daerah mungkin orang maunya datang satu tempat one stop shopping, full package. Jadinya dia datang dari A sampai Z udah kita ngatur gitu. Kalau mungkin kalau cuma muat doang, jatuhnya kan saya kerja sendiri. Kalau ini saya kerjanya tim. Terus yang membuat Yuni jadi lebih tertarik khususnya di pengantin Padang bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang ngomong Padang karena jujur karena memang saya dari keluarga orang Padang. Ibu saya Padang, bapak saya Padang. Jadi kayak lebih interest kan untuk memajukan apa sih budaya lah gitu ya, sunting gitu, terus adat-adatnya segala macem. Cuma sebenarnya selain Padang juga saya juga belajar yang lain. Cuma karena saya orang Padang, jadi image sama teman-teman kalau mau ke Padang udah tentang ya, Padang ada nilai plusnya untuk jadi udah lebih lengkap apa gitu. Jadi mau Padang nyari Padang apa udah Mayuni aja ada gitu. Tapi selain itu saya bisa banyak Padang itu ya. Sekarang juga kan lagi udah gitu, sekarang lagi booming ya sejak artis banyak pakai Padang ya, ada Putu Gadang, ada siapa kakak. Jadi kayak lebih pengantin lebih banyak ini gitu. Kan tadi Yuni bilang sekolahnya tadi awal berarti ambil S2 ya? Ya, S1-nya kan di Teknik Kimia ITB, S2-nya saya Tata Rias UNJ. Sampai lulus tuh ya? Sampai lulus. Terus cara Anda mendalami dan memahami tradisi serta budaya pernikahan di Sumatera Barat gimana? Pertama kan ngelihat, kita juga berkunjung tuh ke daerah, kadang-kadang ada keluarga juga yang nikah di Sumatera. Kan rata adatnya banyak tuh, ya kayak Jawa aja kan ada Bidadoro ini apalah bla bla gitu. Kalau Padang juga banyak, jadi kita ketika ke pulang kampung lah ya, lihat pernikahan keluarga, ngelihat ada tradisi Majapahit Marapulai, ada tradisi Mantakam Sisiri, pokoknya macam-macam gitu. Ternyata budaya Padang tuh ya nggak kalah sama budaya lain, agak kompleks dan harus dipelajari sih. Harus ada pakem-pakemnya juga ya. Ada pakem-pakemnya juga. Karena memang. Terus kalau di budaya Jawa kan ada istilahnya mereka pengantin harus puasa dulu sih periasnya, harus dibaca-bacain dulu. Ada ritual-ritual gitu ya, which is nggak salah sih kan, di budaya manapun ada. Kalau di Padang ada nggak sih? Kalau secara khusus Padang sih sebenarnya nggak ada. Jadi kalau Padang kan kebanyakan memang mayoritas Muslim ya. Jadi kita bukan ke adatnya, jadi ke keagamaannya. Jadi mungkin ritualnya tuh doa, misalnya baca Al-Fatihah, sholawat, apa gitu. Dan puasanya juga memang puasa mungkin Senin Kemis gitu kan. Memang puasa bukannya khusus buat pengantin itu aja gitu. Cuman kita melewatin nambahin keagamaan, sisi agama. Ya, supaya semuanya lancar, doa-doa seperti biasa ya. Seperti biasa aja sih. Tantangan terbesar yang Anda hadapi saat mengerjakan makeup pengantin tradisional, khususnya Padang deh? Pertama nih, kalau Padang kan berat ya, maksudnya tahu kan ya, suntik Padang tuh kan. Emang yang paling berat berapa kilo sih? Ada yang 5 kilo kalau yang sampai 5 kilo tinggi, di kepala. Terus kan besinya juga kita kan yang si serunainya itu ya asli gitu ya besinya. Asli emas. Ada asli mungkin zaman dulu ya, katanya sih zaman dulu konon kan, nenek moyang kita emas karena orang kaya ya. Palembang, Sriwijaya. Kalau sekarang sih kayaknya kalau di emas kan hilang. Jadi mungkin sepuhannya aja emas, tapi kan besinya tuh berat, paling asli. Jadi tuh 5 kilo di kepala. Nah kadang-kadang kan si pengantin tuh kondisinya nggak fit, dia malam begadang, terus nggak sarapan, nggak apa, jadi ditaruh kepala yang berat itu bisa pingsan gitu. Nah biasanya sih saya edukasi ke pengantin, jadi besok kalau buat ini tidurnya yang cukup, makan minum vitamin, jangan sampai begadang, terus rambutnya harus panjang karena kan harus, jadi jangan dipotong pendek-pendek kalau udah mau nikah gitu. Nah, apalagi kalau pengantin rumahan ya kan, bisa sampai seharian Tante. Itu ada yang pingsan nggak sih? Bisa, karena kan kalau di gedung kan cuma 2 jam, 3 jam ya. Kalau ini dari pagi, misalnya dia pagi nikah nih jam 7, jam 8. Nanti sampai malam gitu, dia sampai gubrak gitu pingsan. Jadinya kita harus kuat, kasih edukasi ke klien kan, harus begini. Dan sebenarnya ada triknya juga sih, kalau pemasangan suntingnya itu bagus,
dan kokoh, itu insya Allah sih sampai malam pun bisa kuat dan bisa joget-joget. Jadi yang bikin nggak enak tuh karena dia kendor. Kendor jadi ketarik-tarik gitu, jadinya bikin rambut kayak dijenggut-jenggut gitu loh. Kalau misalnya dikenceng, emang sih awalnya sakit berat, tapi karena kenceng jadinya nyaman. Mantap ya. Mantap. Saya zaman dulu pernah lihat ada teman make upin pengantin Padang. Itu modelnya mesti makan minumin Panadol. Iya, emang ada gitu. Sakit kepala kan. Saya juga dulu pas jadi pengantin setelahnya rambutnya rontok, jadi botak segini. Ya, sampai begitu ya? Setelahnya ya, setelah acara gitu kan, mandi keramas ternyata ada rontok lama-lama kayak bolong di sini ya, mungkin karena ketariknya itu kali. Nah kayak begitu tuh nggak ada harus trik atau dimodernin diakalin supaya kedepannya nanti orang lama-lama misalnya orang denger nih, lama-lama yang orang-orang anak-anak muda sekarang yang orang Padang, lu gue takut dong pakai suntik nanti orang itu botak. Bisa sih, ada trik apa tertentu? Ada, jadi si pandannya itu kan zaman dulu tuh gede banget ya, zaman dulu tuh dibikinnya tuh gede banget sampai 5 kilonya itu sekilo lebih itu pandan iris. Daun pandan 1 kilo, Mas. Itu ke gula 1 kilo. Iya, ditaruh sini. Nah itu yang bikin beratnya karena makin lama makin sini kita bisa memodif, jadi nggak sampai sekilo banget gitu loh pandannya, jadi kita kurangin sehingga di kepalanya nggak terlalu berat gitu. Terus ngikatnya juga ada triknya, jadi kan zaman dulu kan ikat 1, 2, 3, 4 tarik sama ini enggak, cukup 1 ikat karet ambil pandan juga cukup ya, tanpa menyalahi pakem dan adat. Cuman jarum jepitan aja tuh yang agak banyak, jadinya nggak. Itu berapa lama sih biasanya untuk rambutnya aja deh? Kalau untuk rambutnya sebenarnya standarnya 1 jam. Cuman sering juga kita habis kan misal akad Sunda misalnya ya, kan pernah tuh akad Sunda, ntar pas resepsinya dia Padang. Jadi kan ganti baju kan. Nah, untuk make upnya aja kan touch up ya kan, terus kan habis touch up baru kita pasang sunting. Nah itu biasanya kalau digabung kan susah kan, sambil make up touch up sambil masang sunting kan kasihan. Jadi paling kita minta waktu setengah jam. Bisa sih. Pasang sunting sama ganti make up. Make up nggak diganti lah. Ya, make up kan paling tinggal tambah lipstick gitu kan. Ya touch up bedak lah mungkin biar nggak berminyak gitu. Terus pasang-pasang gitu. Setengah jam bisa sih. Tapi yang penting semuanya udah ready gitu. Tinggal gitu. Dan ada asisten. Jadi cepet. Yun, coba jelasan deh. Karakter yang membedakan makeup pengantin Padang dengan pengantin lainnya apa sih sebelum paling inti? Kalau Padang tuh sebenarnya lebih jatuhnya bold ya, karena kan kalau aksesorisnya kan udah heboh ya udah heboh, tapi kalau makeupnya terlalu soft jadi kebanting kan. Betul. Mungkin juga saya termasuk makeup yang punya karakter agak bold, mungkin Tante Jenny tahu ya. Saya karena lebih ke tradisional, eyelinernya tuh lebih hitam gitu kan. Kalau misalnya Flawless kan ya coklat-coklat semu-semu gitu. Terus lipstick sih yang paling menonjol tuh lipstick merah, kemarun ya kan, merah cabe gitu. Tapi sekarang sih nggak menutup kemungkinan juga sih. Ada juga klien yang boleh nggak lipsticknya nude aja? Ya bisa aja sih sebenarnya. Cuman balik lagi nanti pas dilihat sama keluarga, ya ampun kok lipstiknya pucat banget ya. Itu yang kadang-kadang bikin pusing ya. Ini request pengantin, ya nggak bisa lah, harus lebih merah apa segala macam gitu. Saya paham, karena biasanya pengantinnya maunya anak-anak muda kan, apalagi kalau dia sekolah di luar negeri. Nah itu, tapi kan ketemu keluarga yang gitu. Nah kita harus bisa ngasih ya jawaban-jawaban yang masuk akal lah. Mungkin nanti kalau pas akad nggak apa-apa, flawless, nude, tapi ntar kalau sunting agak merah sedikit ya gitu, jadi biar lebih berwarna gitu. Betul, tapi memang betul sih pada saat difoto, pada saat udah berdiri di pelaminan, itu kelihatan. Itu ya karena anak-anak saya kurang paham. Iya, gitu. Tren terbaru dalam makeup pengantin yang sedang populer untuk Padang apa nih? Makeup pengantin Padang ada? Ya itu tren terbarunya justru makeup flawless. Jadi dia mungkin ada banyak. Itu maksudnya. Jadi banyak kan mungkin artis-artis yang beberapa tahun belakang ini banyak yang pakai baju Padang ya. Mungkin kemarin Padang. Si Ata. Adiknya Torik nah itu kan Alia itu kan juga Padang, nah kan lihat itu agak flawless kan. Nah jadi akhirnya mereka punya klien-klien itu bisa kemarin artis A artis B flawless, ya udahlah kita ikutin aja karena kan maunya klien begitu, kita harus bisa mengimbangi kan sesuai dengan zaman, sesuai dengan request, mereka juga udah lihat. Iya, paling nanti
PR aja tuh menjelasin ke orang tuanya. Oh, ini ya paling ya kita kasih inilah lagi trennya begini gitu. Bagaimana Anda mengintegrasikan unsur-unsur tradisional dengan tren kecantikan modern dalam pekerjaan Anda? Gimana ya? Pokoknya kan tetap yang si pakemnya itu kan ada ya, tetap pakemnya ada dan kan kayak misalnya pakemnya nih, shadownya kan harus merah, hijau gitu ya. Oh, ada pakemnya ya warnanya? Warna standarnya padang gitu kalau untuk di ujian gitu kan ada merah, hijau. Sekarang ada gitu pengantin yang mau shadow warna hijau kan kayaknya enggak kan. Nah, jadi kita harus ngikutin zamannya. Juga, ya. Nah, untuk diganti dari hijau ganti warna apa dong? Ya coklat. Kan warna-warna natural ya kayak ya marun-marun tua ya marun-marun gitu lah sedikit masih bisa kan. Tapi kalau yang terlalu gonjreng banget kan biasanya mungkin hijaunya tambah sedikit di ujung. Ya di ujung doang atau di bawah eyeliner gitu kan gitu bisa. Sedikit syarat kali ya. Biar ada hijau-hijaunya kan kalau tradisional kan kayak Jawa juga kan harus ada hijau-hijaunya. Iya betul gitu. betul. Gitu. Apa yang harus diperhatikan oleh pengantin dalam memilih gaya makeup yang sesuai dengan tema pernikahan mereka? Ya harus ngelihat bentuk wajah juga ya, sama busana sih sebenarnya. Kalau busana dia lebih kayak tradisional kan lebih kayak blue gitu kan. Warna-warni. Warna-warnanya juga kan warna bold itu ya, warna gelap gitu. Kayaknya kalau bajunya udah heboh terus makeupnya balik lagi ke natural kan kayaknya nggak masuk kan, kurang matching. Nah biasanya sih kalau memang si pengantin itu pengen pengantin padang tapi mukanya flawless gitu, saya saranin pakai kebaya. Ya kayak kemarin kan yang artis-artis banget, jadi pakai kebaya dia disunting, jadi modifikasi jatuhnya. Modifikasi sih. Kalau udah modifikasi sudah bebas. Udah bebas, mau lipstick warna apa, mau shadow apa, nggak masalah. Yun, apakah Anda memiliki teknik khusus untuk memastikan makeup pengantin bertahan sepanjang hari? Kan biasanya juga pengantin nggak selalu di gedung ya, ada di juga rumah kan di bisa. Rumah. Itu kita sih pertama pemilihan foundation ya, terus foundation, terus dikasih edukasi ke pengantin bahwa beberapa hari sebelumnya atau 2 minggu lah tidak boleh ada perawatan wajah kulit ya, kayak facial dan lain-lain. Penupasan. Nah satu lagi dengan airbrush rambut cendol, cocok banget. Nah jadi untuk finishing terakhir itu saya selalu pakai airbrush yang kadang-kadang yang pengantin aku yang belum itu apaan disemprot-semprot apa gitu. Ternyata itu memang kayak buat setting makeup terakhir gitu, jadinya nggak cepat berminyak. Jadi udah kayak dilaminating itu muka seharian dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kalau di rumah. Jadi aku tinggal touch-up ya gitu doang, nggak mesti bedak gitu kayak kertas minyak atau tisu gitu. Atau spon aja sih udah cukup. Jadi mempermudah ya. Yun, bagaimana cara Anda memilih produk makeup yang cocok untuk berbagai jenis kulit pengantin? Ada nggak sih sebetulnya? Atau memang mesin punyanya banyak aja? Kita sih sebenarnya punya beberapa merek-merek makeup kan sebenarnya. Biasanya kita bisa ada tes makeup atau ketika pre-wedding gitu kan kita bisa sambil trial kan pengantin ini kira-kira cocok nggak nih makeupnya buat pengantin gitu, tone warnanya karena kan pengantin kan dari mulai warna gelap, dari warna terang, nah kita harus punya kan beberapa tone warna, beberapa merek, terus sama karakter makeup kan beda-beda kan ya. Kalau buat Yuni tes makeup wajib nggak sih? Atau dia kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa? Sebenarnya sih dibilang wajib nggak juga, kadang-kadang tes makeup itu memang ajang kita untuk mengenal klien, cuman cuma saya kayak sayang gitu kalau cuma tes makeup terus habis itu dihapus gitu. Makanya lebih baik mungkin sekalian pre-wedding. Jadinya makeup kita bisa berguna gitu. Ya kita bonusin lah, jatuh kita ngambil paket nih tante di rumahan kan paket rumah nih. Ada pelaminan apa nanti bonus pre-wedding gitu. Nah, di situ kan sebenarnya kita memang ingin tes makeup gitu. Cuman dengan kata bonus gitu kan jadi kan betul. Jadi mereka juga lebih tertarik. Sebetulnya buat kita juga jadi lebih aman ya. Ya sebenarnya sih di situ kita biar aman. Di satu sisi marketing juga kan mereka jadi bonusnya pre-wedding loh. Gitu. Betul. Jadi kita juga pas hari itu nggak baru mengira-ngira. Mukanya kayak apa, alisnya kayak gimana gitu kan. Apakah ada kesalahan umum yang sering dilakukan pengantin dalam hal makeup? Bagaimana cara menghindarinya?
Biasanya ada. Kesalahan umum ya pernah beberapa pengantin yang sebelum hari H-nya dia facial, terus pakai krim-krim alas dulu apa-apa gitu kan. Kita kan biasanya kita juga tahu ya, kalau kita makeup kan maunya tuh benar-benar bersih Bersih, ya ya. dari ya apalah Dari makeup apa-apa. lain gitu. Mereka tuh kadang-kadang pakai krim A, krim B, krim C sehingga Nggak ngomong nggak lagi. ngomong. Makanya kalau saya akhirnya sebelum makeup maupun mau dia bilang udah cuci muka atau udah apa, tetap saya hapus semuanya biar tetap Yakin ya yakin bersih. kalau misalnya itu Iya makeupnya sih, nggak ada nggak pengaruh. apa-apa. Betul. Apalagi juga sekarang mereka itu kurang tidur juga pengaruh. Iya, kan malam-malam dia Stres begadang, kan. stres nggak bisa tidur ya kan. Stres juga pengaruh banget tuh buat kulit. Ntar jerawatan. Jadi pas Iya, sebelumnya pas prewedding misalnya mukanya bagus tapi ke pas hari H, jerawat Iya, gitu. karena PR. stres kan. Iya PR. sih. Bagaimana proses konsultasi dengan pengantin sebelum hari H? Apa saja yang biasanya Anda diskusikan? Yaitu pada hari H kan kebetulan karena saya paket gitu kan, jadinya konsultasi dari mulai A sampai Z ya, dari mulai kostum, maunya adatnya apa. Terus kalau misalnya adatnya tadi misalnya pagi Sunda atau pagi Muslim, jadi makeupnya maunya kayak gini, jilbabnya kayak gini gitu. Kita diskusiin tuh, terus sampai resepsi misalnya Padang. Nah kita harus durasi berapa menit nih untuk dari Sunda misalnya ke Padang kan butuh waktu untuk bongkar siger, terus pasang sunting. Nah itu kita harus obrolin secara detail ke Banyak ya, klien. yang Banyak. berarti memang nggak selalu Padang menikah dengan Padang, jadi ada bisa yang juga sama kayak Sunda, sama Jawa. Malah pernah saya paginya Jawa paes, habis itu sunting Padang. Jadi kita hapus dulu paesnya. Rambutnya kan paesnya kan sanggulan kan. Kalau Padang kan nggak sanggul, jadi Padang nggak ada paes ya? enggak. Jadi sedangkan Padang tuh rambutnya harus digituin. Jadi kita hapus paesnya, sanggulnya dibuka. Kan kalau Jawa kan kadang-kadang kalau paes kan suka rambutnya suka dikerik-kerik. Nah kalau pada begitu gimana habis dikerik terus pengantin Padang kelihatan bolong-bolong dong. Apa namanya kalung? Oh pakai kalung. Oh ada yang kalung ini ya, di akal-akalin Jadi ya. kita pakai kalungnya agak rame. Harusnya kan kalungnya minimalis nih. Kita pasangnya kalungnya agak Nggak ramean rame gitu. lah biar nutup-nutupin. Ngakalin ya. Nah, udah sebenarnya Tuhan tipu ya. Tahu aja banyak rahasia. Banyak rahasia di balik. Di balik Kecantikan si pengantin. nggak tahu tuh apaan ya. Iya sih. Padahal kamu lihat, ih cucu Keren, amat, padahal ini dia udah- beda lu ininya hiasan di kepalanya Nah, beda. Nggak tahu dia kenal Iya, nutupin. nutupin yang Iya lucu juga sih. Bisakah Anda menjelaskan proses dan teknik yang Anda gunakan untuk mengaplikasikan makeup pengantin secara detail? dari awal nih. Mm-mm. Biasa sih kan moisturizer gitu ya dari awalnya. Terus foundation ya kan, foundation padat ya kan, lebih biar lebih cover ya. Terus abis itu di airbrush dulu kan, airbrush biar lebih Untuk basic airbrush. basic Baru nanti finishing di airbrush finishingnya lagi. airbrush lagi terakhir itu finishingnya tuh sampai ada glitter gitu lah ya. Abis itu ya biasa belum mata. Itu biasa lah ya. Sadar ya, belum mata. Cuma kan ada teknik-teknik juga saya belajar sama tante dulu ya. Teknik jahit belum mata, terus pasang alis, blush on, shadow. Kan kalau tradisional tuh shadingnya agak lebih Ya, bold Mr. sih. Backboard. Lebih bold. Fokus utama dalam merias untuk pernikahan adat Padang apa sih fokus utamanya? Fokus utamanya Di makeup di mata di kali ya? mata. Mata bulu matanya harus Cegiar ya? cetar ya Karena kan. biar gimana jangan kalah sama sunting dan segala macam ya. Bulu matanya balance kali atas bawah ya. Jadi atasnya kan agak tebal, kalau bawahnya nggak Nggak ada aja kan aneh kayaknya ya. aneh. Jadi ada balance atas bawah. Kamu termasuk pasang bulu mata bawah bagus tuh. Iya, sampai waktu itu Waktu ingat gue belajar sama lo. terus Iya, pakai pakai apa sih? ini pakai apa bulu matanya ini tante gitu ya. Nah itu salah satunya karena biar lebih wow gitu, ngok gitu ya. Karena kalau kita saya di pengantin internasional, jarang di kan bridal pakai nggak pernah kasih bulu mata bawah, mereka juga nggak mau. Kayaknya. Iya, kalau kita justru karena atasnya udah tebel kan, kalau di bawahnya nggak pakai kan kayak jomplang gitu. Terus sama lipstiknya biar lebih apa ya? Matching lah ya. Cocok. Karena kan bajunya juga ada yang marum, baju pengantin Padang kan baju nggak ada yang putih ya. Aslinya ada putih nggak sih? Nggak ada kan? Merah. Merah selalu ada merah, ada emasnya. Merah ada emas, ada silver juga sih. Iya kan? Jadi warna-warna memang warna gold lah ya, warna merah, hijau, ungu, hitam. Lambang-lambang kejayaan itu kan kerajaan.
Itu kan warna-warna yang gitu kan. Ada tip khusus nggak sih Yun untuk pengantin yang memiliki kulit yang sensitif atau masalah kulit tertentu? Kayaknya minum dulu boleh kali. Boleh dong. Masa buat pajangan. Sampai aus tamunya ditawar minum. Jauh soalnya macet. Demi ya. Apa tuh? Coba. Apa ini apa tip khusus untuk pengantin yang memiliki kulit sensitif atau masalah kulit tertentu? Misal kulitnya jerawatan, kan pasti pengantin nggak dadakan dong. Mereka datang misalnya 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan, malah. setahun bahkan. Nah, tip-tipnya apa Yuni yang isi Kalau pas biasanya? datang kan kita lihat nih, kalau misalnya memang dia bermasalah, kita anjurin berobat ya. Maksudnya biar Ke dokter ya, ke dokter kulit ke dokter ya. kulit, biar misalnya kayak jerawat batu gitu. Kalau cuma menyamarkan bekasnya mungkin kelihatan bisa ya. Gitu. Cuman kalau yang Lagi nonjol, meradang, lagi meradang iya. gitu kan kita paksa makeup kan malah tambah parah kan. Jadi saya saranin, saya juga punya langganan dokter sih. Jadi saya tinggal, dok nih tolong ini gitu. Jadi dia atas rekomendasi saya ke dokter itu. Jadi nanti 1 bulan sebelumnya tuh udah bisa stop apa? Pengelupasan lah, jangan. Pengelupasan. Jadinya udah Krim-krim malam jangan krim-krimnya dipakai juga udah dulu. enggak. Jadinya ketika datang mungkin kalau ada bekas-bekas sedikit yang Nggak salah apa-apa. lah, ada bisa lah di cover sama foundation. Cuma yang ya yang menonjol-menonjol itu aja sih paling dihindari. Betul, betul. Setuju. Itu juga yang saya lakukan. Iya sih. Biar kita sebetulnya gini loh, kadang-kadang kan kita bukan Harry Potter ya. Iya, bukan sulap. Atau Apa yang bukan edit. betul. Sorry diedit ya. Iya, tim edit. Tim edit ya. Kadang-kadang sekarang mau zamannya edit mengedit Iya, ya. Tapi kan kenyataan kita di lapangan kan Nggak bisa kalau dilihat klien kan nggak mungkin. Jerawat gitu kan tetap aja Iya, kelihatan. betul. Apa yang membuat Anda bangga dengan pekerjaan Anda sebagai perias pengantin? Terutama misalnya pengantin padang Iya, atau bangganya kita pengantin lah. bisa memberikan yang terbaik buat pengantin ya, bisa Mm-mm. ngasih apa sesuatu yang spesial di hari dia yang spesial, makeup cantik, tradisional, tetap cantik, kekinian, sesuai dengan apa keinginan dia gitu kan, kita bisa menyesuaikan lah gitu. Terus ngeliat mereka cantik, seneng juga, kita juga jadi ikutan, Iya, bahagia kayak ya. kayak berasa dulu awal kita nikah juga kan kayaknya kita seneng gitu, kayak gitu aja sih. Ibaratnya kita bisa merealisasikan impian mereka. Nah, gitu. Pengennya pengen begini kak, boleh nggak begini bisa sih, tapi begini gitu. Ya. Nanti kita bantu aja sih. Itu Rach. kebahagiaan yang nggak ada Iya, tandingannya. capeknya hilang. Padahal Betul. mungkin berbulan-bulan kan persiapannya. Terus ketika hari H-nya kan kebetulan karena saya ada dekor dan lain-lain kan tetap saya harus melihat kan ke kondisi lapangan gitu kan, gimana progresnya, udah tendanya udah sampai mana, ini tetap kan kita harus atur ya. Nah di situ kan rasanya capek gitu, cuma ketika udah selesai acara ngelihat Ya, sukses ya. pengantinnya cakep, dekornya bagus, sesuai dengan ini, keluarga juga seneng, kayaknya udah nggak kehitung capeknya gitu, kayak udahlah gitu, tinggal teparnya aja. Nah kalau paket, apalagi paket yang besar nih, pestanya besar, ini berarti dalam satu hari nggak bisa terima 2 job ya? Enggak. Satu Jadi, ya, bisa jadi konsen kalau ya. jadi ketika kan kita kan bisa lihat nih, misalnya kita ada beberapa paket ya, ya misalnya paket A, B, C gitu ya. Misalnya ketika kita terima paket A yang cuma berapa orang atau itu, kita masih bisa. Tapi ketika kita udah paket yang besar itu kayaknya kita Yang fokus membutuhkan aja. konsentrasi yang Jadi kita lebih. kadang-kadang saya tolak atau saya kasih ke temen. Mungkin oke. bisa rekomendasiin temen yang lain yang punya ini juga daerah yang dekat rumah dia gitu. Jaga mutu ya. Soalnya kita menerima aja uang Iya. sampai nggak mau duit ya. Iya, ntar giliran akhirnya nggak kepegang kan bingung juga. Betul, betul. Ceritain dong Yun, pengalaman atau momen yang paling berkesan dalam karir. Momen berkesan dalam karir. Ya di samping ada setiap pengantin yang puas, kita bahagia, itu kan biasa. Momen apalagi misalnya ketemu pengantin yang gimana, atau yang ngasih tipnya banyak kali, kasih mobil tipnya. Ya, ada juga kalau yang ngomongin ngasih tips, ada juga yang ngasih tips $. Wih, $3. cucu. Mungkin karena dia itu ya apa namanya seneng gitu. Terus ada juga yang ngasih tiba-tiba ada paket isinya gamis, abaya atau apa gitu. Maksudnya kita nggak tahu gitu loh. Sampai dia terus bikin kata-kata atau foto yang Kak terima kasih ya sudah bla 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 gitu. Tersanjung ya. Tersanjung banget gitu sampai ya ampun perasaan gue emang udah
tugas Tugas kita gitu, karena cuman- kita udah dibayar. Cuman Oke. Bagaimana Yuni menangani situasi darurat seperti makeup yang tidak sesuai atau perubahan mendadak dari pengantin? Misalnya itu kadang-kadang kan udah last minute. Kita sih. pengantinnya minta warna nude. Hmm. Datang keluarga disuruh ganti warna merah. Itu gimana Yuni? Sebenarnya sih Sementara pengantin sering perempuannya ya. nggak mau. Sebenarnya sih sering, tapi akhirnya kita kasih arahan ke pengantinnya. Jadi hari ini kan bukan hari kamu aja. Jadi hari ini memang hari pernikahan kamu, tapi kamu juga harus ikut membahagiakan orang, membahagiakan orang tua, Orang tua, betul. gitu. Kan untuk misalnya nih pagi kan dia udah akad, udah nut kan. Pagi kan udah nut tadi. Jadi sekarang harus ini nggak apa-apa lah, sekali-sekali cantik juga kok. Nih lihat nih di foto ini. Nggak apa-apa kok, jadi beda look gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai pria juga bisa jadi kayak ibunya ya. Iya, banyak. Kadang-kadang ibunya yang tadi curhat, Kak, sebenarnya saya lagi berantem loh sama calon suami, misalnya ribut gini-gini. Kenapa ya? Sambil mereka tuh sambil cerita, sambil curhat. Gak boleh gitu, misalkan harus Penasehat ini. ya. Iya, penasehat. Psikolog kali. Iya, kalau nggak sama orang tua, misalnya orang tua aku maunya begini, aku maunya begitu, ya nggak boleh gitu. Kita harus imbang gitu, nggak boleh nurutin kemauan kamu aja. Ya, produk makeup apa lokal ya, yang lokal, yang bagus, yang menurut Yuni yang bagus ya untuk pengantin apa? Ya? Sebut nama nih. Nggak apa-apa. Oh boleh ya. Nggak apa-apa kita. LT Pro bagus, LT Pro, Wardah juga. Tapi saya lebih sering ke LT Pro ya. Wardah ada sih beberapa. Jadi ada produk yang apanya gitu loh. Jadi Yes, nggak nggak semua dari A sampai Z. Jadi Iya, kalau betul. lihat di beauty case kita itu kayaknya kayak supermarket gitu Iya, ya. betul. Semua merek ada. Misalnya eyelinernya apa, ini apa. Termasuk KL juga saya sering pakai eyeliner cairnya. Terus eyeshadow-nya kan KL tuh lebih warnanya untuk tradisional kan lebih Jreng ya. jreng ya gitu kan. Betul. Yuni tipikal orang yang kalau bawa alat makeup tiga gerobak segala macam. Ada tuh pres yang bawa semua mesti dia bawa, tapi takutnya ketinggalan lah. Sebenarnya dibilang dibawa banyak iya memang, tapi sebenarnya yang dipakai sih ujung-ujungnya yang Iya, itu sebetulnya. aja. Cuman kalau di kalangan mungkin pengantin daerah atau tradisional atau rumahan lah gitu, makin banyak perabotannya tuh makin kayak keren gitu loh. Perabotannya aja tuh banget gitu. Kalau kita cuma bawa satu tas kecil, padahal yang dipakai tuh memang kecil itu kan. Ya sih gitu banget, masa alatnya cuma jadi ada unsur ke situ ya. ada unsur-unsur kamera gitu, maksudnya jadi kan bawa tasnya satu nih, belum ring light kan, terus ada tas bulu mata, terus ada tas apalah gitu, misal kapas, tisu, pokoknya banyak itu tasnya. Nah itu makin kayak apa sih, dilihat makin keren lah gitu. Ada teman saya nggak usah sebut, itu kalau datang pas mobil loh bawa. Kalau itu nggak sampai semobil juga sih ya. Paling ya ibaratnya bisa lah asisten satu yang bantu. Kalau semobil kayaknya lama ya. Mobil. Oh. Dan nanti bayaran berapa ya, Bu? Satu mobil. Tadi udah ya perawatan kulit tertentu yang Anda sarankan tadi ke dokter ya. Pastinya setelah itu Ya, pasti dokter yang ngatur lah ya. Kita nggak bisa ngarang-ngarang kan. Bisa. Bagaimana pandangan Yuni mengenai peran teknologi dalam industri kecantikan saat ini? Teknologi itu ini ya, apa namanya, YouTube gitu. Bukan, misalnya alat-alat makeup Alat segala macam. makeup. Alat makeup sebenarnya memang peran teknologi sih sangat penting ya. Jadi kayak yang tadi misalnya airbrush, terus alat-alat Iya, betul. alat rambut juga kan. Kalau zaman dulu mungkin rollnya manual, sekarang ada alatnya gitu. Terus kayak foundation, airbrush kan jadi lebih cepat ya, lebih cepat dan tahan lama kayak gitu. Terus balik lagi sih, selanjutnya kita harus trial and error aja ya. Iya sih, tetap masih mengikuti ya. Tetap Karena mengikuti. bagaimana perkembangan teknologi itu sangat membantu dalam segala Segala lini aspek ya. Bagaimana Yuni terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam industri perias pengantin ini? Pertama tetap ikut seminar-seminar, meskipun sekarang kayak banyak seminar online ya kayak. Terus selain itu juga ya lihat-lihat YouTube, konten YouTube siapa gitu, atau sekarang ya lebih ke TikTok ya. Ya apalah gitu kan, Instagram apa gitu. Jadi kita harus tetap update, kita ngeliat tren makeup sekarang tuh begini, ininya tuh begini. Kita harus juga ikutin meskipun kadang-kala itu bukan style kita gitu. Untuk makeup kayak gini tuh bukan style kita, cuman kita harus tetap mengikuti gitu. Saat waktu klien minta, mau dong Kak makeup kayak gini, bukan berarti nggak bisa ya, bisa, cuman
di hati aduh itu bukan makeup gue banget gitu, tapi ya udah kita harus ngikutin lah sesuai request. Di pengantin Padang lah khususnya saya bertanya, ada nggak sih kalau misalnya di pengantin Batak, misalnya kan riasnya mesti pagi-pagi buta loh, jam 2 pagi, jam 3 misalnya mereka udah mulai rias, karena mereka acara terlalu panjang. Di Padang ada nggak sih? Padang sih standar lah. Lebih santai Lebih ya. santai, habis subuh karena kan mungkin Batak itu ada acara apa sebelumnya, Ya, ada apa. ada banyak ya kayaknya. Kalau Padang sih sebenarnya makeup subuh-subuh enggak, cuman sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya ada acara apa gitu. Oh, dia di bedain. Beda hari. Jadi acara sebelumnya tuh apa, nanti di rumah mertua ngapain, ada acara apa setelah acara ini. Jadi nggak di satu hari itu. Mungkin kalau Batak satu hari itu full ya, jadi dari pagi jam 1 malam sampai selesai. Kalau ini enggak, hari ini ntar di rumah mertua besok atau lusa gitu. Jadi Mereka ini suka begitu loh, karena pagi ada jemputan jam segini. Ada kalau mereka lihat dari show atau apalah, saya kurang paham. Harus apa yang pengantin laki dijemput sebelum matahari ayam berkokok, ada macam-macam. Gitu. Jadi bayangin ayam berkokok jam 5 pagi. Jadi sebelum jam 5 lakinya tuh udah mesti jemput. Jadi mereka harus jam 2 ya. Sahur dong. Bayangin kan, iya. Pokoknya macam-macam deh. Iya, tapi enggak sih kalau Padang sih enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada ya. Standar lah paling ya habis subuh lah gitu, standar. Paling pagi jam berapa Yun makeup? Jam 4. Tapi pernah sih waktu itu akad nikah karena waktu itu penghulunya tanggal cantik kali ya. Jadi akad nikah jam 7, Paes Jawa, jadi makeup jam 3. Itu paling pagi deh ya? Paling pagi. Nggak tidur dong, lu bangun jam 1. Iya, kayaknya sih nggak bisa tidur itu. Karena kita udah, kesiangan. Itu takut bablas ya. Kalau jam 3 kan kita berangkat harus jam 2 kan, kurang lebihnya ya. Udah, jadi kayaknya tengah malam udah paling nonton atau main HP. Terus pas jam 2 ya berangkat, nggak pakai tidur lagi. Macam-macam. Suka dukanya. Iya, betul. Apa harapan dan cita-cita Anda untuk industri perias pengantin di Sumatera Barat ke depan? Ya karena Yuni orang Padang lagi cita-citanya ingin makeup, bukan makeup ya, pengantin tradisional Padang lebih digemari ya kan, khususnya untuk ya mungkin yang bersuku Padang gitu ya, bersuku Padang Minang bangga dengan adatnya gitu. Dan harus. Iya, kadang-kadang ada tante nggak mau pakai ini. Mungkin anak-anak sekarang nggak mau tapi akhirnya berjalannya waktu kayaknya sekarang pengantin tradisional ya khususnya Padang, nggak hanya Padang, sekarang lebih banyak digemari karena mungkin lebih unik atau lebih kayak sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi berasa pengantinnya. Kalau cuma kayak standar aja kan kayak cuma makeup biasa kan. Nah itu kan jadi sekarang tuh kayak tren pengantin sekarang tuh lebih banyak ke tradisionalnya, banyak minatnya sih. Dan juga saya lihat juga banyak artis juga kan yang pakai kesana. Jadi akhirnya ngikutin kan, mereka kan sebagai trendsetter lah. Tapi si artis ini pakai ini bagus ternyata gitu kan. Kayak pengantin Koto Gadang waktu itu kan kayaknya nggak pernah ada yang pakai. Mungkin setelah Laudie Cynthia Bella kalau salah yang pakai pertama itu dia Koto Gadang, selain gitu akhirnya kan lucu ya gitu. Bagus. Akhirnya orang-orang banyak gitu, Kak mau dong Padang tapi yang Koto Gadang aja, jadi nggak terlalu berat gitu. Udah nggak masalah. Ada unik karena itu yang tidak bisa dimiliki oleh negara barat. Seluruh dunia kan internasional. Iya, biasa standar. Kalau kita mau berbeda, kita tetap menghargai tradisi, pasti kita gunakan pengantin tradisional. Kalau nggak mau yang terlalu banyak pakem, terlalu ribet misalnya, terlalu berat, bukan ribet gimana maksudnya? Karena kalau asal berat banget kan, mungkin mau dimodifikasi lebih modern. Jadi misalnya syutingnya pendek, bisa. Jadi nggak sampai full sampai atas, yang penting ada. Emang kalau full tinggi berapa meter sih? Berapa? Semeter? Enggak, 30 cm lah. 30 cm kan segini ya. Saya waktu nikah ada yang lebih, ada yang paling tinggi berapa cm? 30 standarnya 9 tingkat itu suruh naik. Saya waktu nikah pakai yang 30 cm. Ya itu berat yang sampai 5 kilo. Itu makanya sampai pingsan ya. Tapi itu kan pengalaman pertama dan terakhir harusnya kan, jadinya ya udahlah gitu, kapan lagi kan? Karena perkawinannya harapan seumur hidup sekali. Kapan lagi? Betul. Ada pesan dan saran nggak yang terakhir yang ingin disampaikan Mbak Yuni nih buat calon pengantin yang sedang mempersiapkan hari istimewa mereka? Untuk calon pengantin usahakan keinginan, maksud impiannya itu harus sesuai dengan kesepakatan keluarga. Jadinya nggak bentrok ya gitu kan. Jadinya untuk para pengantin yang ingin mewujudkan impiannya itu bisa
semua disupport sama keluarga, suami, terus komunikasi dengan perhiasnya juga jadi lebih nyaman kan. Jadi bisa mewujudkan impian itu kayak wedding dream ya. Saya pengen begini gitu. Jadi dan jangan terlalu banyak neko-neko. Maksudnya gini, nurut gitu loh. Karena pada saat kita ngerias, mungkin tante juga ngerasain kan kalau pengantinnya ngeyel terus ngaca mulu, ya maksudnya ngeliat kok ini belum, kok ini ya udah kalau makeup diam aja ya. Nanti kalau udah selesai baru. Kalau sebelum selesai kan? Nggak bisa. Betul. Emang beda sih kalau pengantin yang kayaknya dia udah buru-buru, berasa busuk atau kayaknya gimana, kita juga yang ngerias jadi. Kita juga moodnya juga nggak bagus. Betul. Dan memang setiap pernikahan sebetulnya awal dari keberhasilan dari sebuah pesta pernikahan menurut saya adalah keterbukaan dulu. Keterbukaan dalam segala hal. Iya, betul. Menurut saya begitu ya. Maksudnya dalam hal finance, keuangan. Budget saya cuma sekian. Jangan misalnya budget sekian tapi pengennya yang wow gitu ya, harus yang ngacak lah ya, atau kita tahu ke apa kondisi kita. Iya, betul. Jadi memang berapapun budget, pasti setiap orang kan punya budget. Itu yang memang harus tidak boleh tidak boleh mungkiri ya. Tidak boleh tidak terbuka. Itu harus terbuka banget. Karena setiap rupiah pun kalau nggak diperhitungkan biasanya perkawinan itu unlimited budget saya. Emang. Kalau mau mewah ya nggak ada batasnya. Contoh perkawinan menurut saya kita bicara permainan adat apapun. 50 juta cukup misalnya. Ya kan, udah bagus dan meriah. 100 juta bisa bilang nggak cukup juga. Iya, terus aja. 150 juta nggak cukup juga. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Unlimited budget. Jadi kalau tidak dibudgetin dengan tight ya, kecuali memang mereka punya spare yang unlimited ya, beda lagi ya. Mau gimana, mau seperti apa itu mah bisa tinggal minta ini nih. Cuma kalau memang kita budgetnya terbatas, ya jangan. Karena sekarang kan banyak ini nih, apa sih namanya, konten-konten yang ya biasa lah ya, mau kayak gini. Tapi budgetnya terbatas, tapi maunya kayak gini. Iya, itu juga sih. Susah. Khayalannya tahu tinggi ya. Nah, itu kita akhirnya pelan-pelan redam. Jangan juga langsung dipatahin semangatnya kan. Mungkin ini kalau kayak gini, nanti bakal budget ini mungkin bisa di budgetnya mungkin bisa buat yang lain daripada cuma buat ini aja, bisa mungkin buat tambahan makanan. Diberikan pengertian lah. Karena mereka juga kan calon pengantinnya karena juga pertama kali kan mereka biasa mau pasangan pertama kali dalam hidupnya mereka, jadi masuk exciting, masih pengen yang satu yang egonya biasa tinggi lah ya kan. Wow, perkawinan temen kan begini, dia juga mau yang lebih kalah gitu kan. Itulah dia. Ada lagi ini mau disampaikan? Udah sih gitu aja. Pokoknya pengantin tradisional Indonesia harus dikembangkan. Betul, jangan pernah dilupakan karena itu bagus banget. Warisan nenek moyang. Betul, terus sekarang banyak artis juga sudah. Bukan baru sekarang sih, dari dulu juga. Cuman kan karena sekarang medianya lebih banyak kan, jadi masyarakat tuh lebih terbuka dengan dulu si model dulu Arzetti sih kan dia pada belum menikah aja, belum dapat jodoh aja. Pokoknya Eka kalau nikah tetap mau pakai padang. Itu belum dapat jodoh tapi udah kekeh gue nikah tetap bisa pakai padang. Bagus banget sih, dia punya sikap ya. Baiklah teman-teman Kibas Elok semuanya, kita tadi sudah bahas bagaimana suka dukanya merias pengantin padang. Jadi mungkin teman-teman kalau ada mau menikah untuk merias menjadi pengantin padang bisa cari Yuni nih pakarnya. Atau ingin merias pengantin apapun, jangan lupakan budaya kita, tetap dipertahankan. Kita harus tetap bangga dengan sebuah pengantin tradisional. Kita ada berapa sih? Sekarang 36, 37. Oke, itu kan bisa pilih. Atau kalau misalnya nggak mau tahu yang pakem, bisa juga yang modifikasi. Kayak kemarin si anaknya Reza yang sama si Torik, kita modifikasi modifikasi. Jadi tetap cantik, tetap spektak gitu. Kalau mungkin yang nggak paham, mungkin nggak tahu, tapi itu modifikasi gitu ya. So, sampai ketemu lagi di Kibas Elok berikutnya. Bye.